Dua anak di bawah umur mencuri kotak amal di salah satu musola di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, terekam kamera pengawas atau CCTV milik musola. Dalam aksinya, kedua bocah kecil ini mencongkel kotak amal dengan linggis kecil yang dibawa oleh kedua pelaku. Aksi pencurian kotak amal terjadi di Musola Al-Quba, Jalan Raya Ngijo, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada Minggu pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini sempat terekam oleh kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak aksi pencurian dilakukan oleh dua orang anak yang diperkirakan masih berusia belasan tahun. Keduanya terlihat melancarkan aksi layaknya pencuri spesialis dengan membawa linggis kecil dan mencongkel kotak amal tanpa ragu. Pengurus Musola Al-Quba Imam Ghazali mengaku kaget akan peristiwa ini. Pasalnya dilakukan oleh dua anak kecil. Meski demikian, pengurus musola tetap akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian guna memberikan efek jera. Pengurus musola berharap kejadian ini tidak terulang lagi dan dihimbau peran serta orang tua harus mewaspadai apa yang dilakukan anaknya agar perbuatan ini tidak terulang lagi. Kejadiannya kurang lebih jam 9 kurang 40, siang. Kemudian dia masuk sebelah kanan musola, kemudian dia masuk, lihat situasi dari dalam dan sempat buka lemari alat-alat peralatan sholat, kemudian itu dia lihat situasi, kemudian membawa alat juga sudah siapkan dari rumah, mungkin semacam dari linggis kecil atau kubut kurang lebih 50 cm, kemudian yang satunya lihat situasi dari dalam, kemudian satunya mencongkelnya pun ya jawabannya sudah digambar sebelumnya, ini istilahnya itu mungkin profesional. Masih anak-anak ya? Masih anak-anak kurang lebih umur 17-an lah. Berapa layar? Anak dua. Pakai topi, pakai celana pantai. Mas, apa yang menjadi harapan Mas? Nah, dengan kejadian ini semoga menjadi pelajaran bagi tempat ibadah yang lain, karena kita bukan menghakimi anak tersebut karena masih bisa dibina. Nanti harapan saya mungkin lebih hati-hati untuk tempat-tempat musola yang lain, apalagi di tempat jalan pun ada CCTV, nggak menjamin untuk keamanan musola atau tempat masjid. Hal ini nggak dilaporkan ke polisi? Rencananya ada, tapi mungkin ini karena ini masih anak-anak, kita masih kondisikan untuk di kampung kita sendiri, lingkungan musola sendiri. Nanti bagaimana kalau kita nanti lingkungan sendiri masih mungkin dikondisikan sama orang tuanya gitu. Yanto Yanjung melaporkan. Upaya mencegah persebaran COVID-19 terus dilakukan oleh petugas kepolisian. Polres Malang melalui Satlantas melakukan sosialisasi protokol kesehatan bagi masyarakat khususnya pengguna jalan. Sosialisasi dengan menggunakan pocong untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih belum usai. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang dilakukan Satlantas Polres Malang dilakukan di Simpang 4 Karanglo dan Exit Tol Singosari, Kabupaten Malang. Sosialisasi tersebut, petugas membawa dua pocong yang digambar sebagai korban COVID-19 dan satu orang yang bermakeup hitam sebagai virus corona yang terus menghantui, serta petugas membawa poster berisi himbauan kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan agar selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Di Simpang 4 Karanglo, setiap pengguna jalan yang kedapatan tidak memakai masker kemudian didatangi oleh dua pocong dan melakukan foto bareng. Usai melakukan foto bareng pocong, pengendara yang tidak memakai masker diberikan masker oleh petugas Satlantas Polres Malang. Kasat Lantas Polres Malang AKP Agung Fitriansyah mengatakan, sosialisasi himbauan prokes kali ini merupakan perintah dari Kapolda Jawa Timur. Sosialisasi ini untuk memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu masyarakat diminta lebih menerapkan protokol kesehatan. Sementara sosialisasi dengan menggunakan pocong tidak lain untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa banyak korban yang meninggal karena COVID-19. Untuk masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat sadar bahwa pandemi COVID-19 masih ada
dan masih banyak korban yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa pandemi COVID ini belum berakhir dan agar masyarakat juga bisa mengatensikan, bisa mengedepankan lagi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, jadi teatrikal ini kita lakukan untuk lebih mengena kepada masyarakat, lebih mengingatkan lagi bahwa sudah banyak sekali korban berjatuhan karena pandemi COVID. Jadi mungkin ini juga salah satu cara kami juga untuk meningkatkan himbauan tentang protokol kesehatan. Harapan kita agar masyarakat mungkin bisa lebih mematuhi. Dengan adanya teatrikal ini mungkin masyarakat bisa lebih menyadari bahwa hampir di setiap daerah tetap masih ada korban COVID. Simal Alfredo melaporkan. Sementara itu, edukasi untuk menyadarkan masyarakat akan penularan COVID-19 yang masih terus berlangsung juga dilakukan oleh Satlantas Polres Batu. Pocong masuk ke swalayan dan pusat keramaian untuk mengingatkan masyarakat agar tidak kendor dalam menjalankan protokol kesehatan. Satuan Lalu Lintas Polres Batu menyebar pocong di tempat keramaian. Aksi sebar pocong merupakan kampanye sekaligus upaya dari kepolisian untuk tetap mengingatkan masyarakat agar disiplin protokol kesehatan. Kampanye dilakukan dengan teatrikal di swalayan. Para talent berperan sebagai virus corona, lengkap dengan kostum hitam-hitam layaknya sebuah pocong asli yang menyeramkan. Para talent yang berperan sebagai korban keganasan virus itu masuk di kerumunan warga dan menyuarakan di antara masyarakat yang tidak bermasker. Dalam aksinya, petugas menemukan seorang perempuan terindikasi positif COVID-19. Dan setelah diperiksa tim medis, perempuan tersebut positif COVID-19 dan meninggal dunia. Hal ini menggambarkan pasien COVID-19 yang meninggal usai terpapar virus. Tubuh yang terkapar itu kemudian digotong menggunakan keranda pengangkut jenazah. Beberapa saat kemudian, petugas medis yang tadinya mengangkut jenazah kembali membawa pocong. Selanjutnya, virus dan pocong tadi kembali menari di tengah keramaian, hingga akhirnya tumbang setelah seorang anggota polisi membawa pentungan dan tameng bertuliskan protokol kesehatan. Edukasi untuk menyadarkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ini tidak hanya membuat ilustrasi keganasan virus corona, namun para talent ini juga menggambarkan melalui teatrikal yang menceritakan bagaimana penularan virus corona hingga pencegahannya. Kasat Lantas Polres Batu AKP Indah Citra Fitriani menyebutkan, pasca Lebaran tingkat kesadaran masyarakat memang perlu diperketat kembali. Ini langkah agar tidak ada celah untuk potensi penularan COVID-19. Masyarakat tetap dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan tidak lalai terhadap penerapan protokol kesehatan. Sebab paparan COVID-19 masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, utamanya pada tempat-tempat keramaian seperti mal, pasar tradisional, dan tempat wisata. Selain di mal, sosialisasi dan edukasi serupa juga dilakukan di tempat wisata, pasar tradisional, dan setiap pusat keramaian lainnya. Ya, jadi ini kegiatan kita dari Polres Batu bergabung dengan Satlantas Polres Batu dan Dinas Pariwisata Batu. Kita melaksanakan kegiatan teatrikal untuk himbauan pencegahan COVID-19. Himbauan-himbauan sudah sering kita laksanakan, tapi kali ini kita gunakan ikon yang sedikit menyeramkan agar masyarakat kembali sadar kalau COVID itu masih ada dan sangat membahayakan. Karena juga kalau menjadi korbannya, itu taruhannya adalah nyawa. Jadi kita laksanakan kegiatan ini di jalan dan tempat-tempat keramaian lainnya termasuk mal agar masyarakat lebih paham dan sadar meningkatkan protokol kesehatan. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hari terakhir pengetatan bagi kendaraan berplat nomor luar Malang Raya yang dilakukan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan, hingga saat ini ratusan wisatawan telah dilakukan rapid test antigen. Selain melakukan rapid test antigen, petugas juga membagikan masker kepada pengendara yang tidak memakai masker. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan hari terakhir perpanjangan penyekatan pemudik melakukan pemeriksaan identitas pengendara dari luar Malang Raya. Pemeriksaan yang dilakukan petugas terhadap pengendara plat nomor luar Malang Raya meliputi pemeriksaan identitas yang tidak memiliki surat keterangan negatif COVID-19 asal luar Malang Raya secara acak.
Dalam pemeriksaan, jika pengendara tidak melengkapi surat keterangan memasuki wilayah Batu, dilakukan rapid test antigen. Petugas dari Kepolisian Resort Kota Batu membenarkan hari ini merupakan terakhir pemberlakuan perpanjangan penyekatan yang dimulai dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2021. Sementara hingga saat ini hasil rapid test antigen secara acak yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap pengendara berjumlah 150 orang. Dan dari 150 orang tersebut tidak ditemukan adanya pengendara asal luar Malang Raya yang terindikasi positif COVID-19 atau hasilnya negatif. Jadi kegiatan KRYD Polres Batu ini sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Polda, kita melaksanakan rapid test antigen secara acak untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang masih berlangsung sekarang ini, sehingga diutamakan bagi pengguna atau pengendara kendaraan yang berada di luar Kota Batu. Untuk hari ini kita melaksanakan mulai jam 9.30 tadi sampai dengan sekarang ini sudah ada 25 pengguna kendaraan dari luar kota yang kita tes rapid test antigen di lokasi penyekatan. Hasilnya? Untuk hasilnya negatif semua, alhamdulillah. Jadi bagi yang hasilnya negatif, kita memberikan surat Dinas Kesehatan memberikan surat keterangan negatif. Kemudian kita dari Polres Batu memberikan reward berupa pemberian stiker untuk bebas COVID. Yang kedua, kita beri masker, kemudian juga kita beri cendera mata berupa apel Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga kesehatan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya dengan berolahraga, berbagai inovasi dilakukan guna menjaga kesehatan. Seperti di Saujajar, Kota Malang, warga RW 8 membuat sebuah taman cangkruk yang ditanami berbagai jenis tanaman obat keluarga atau toga dan dimanfaatkan oleh warga sendiri untuk konsumsi dalam menjaga kesehatan tubuh. Inilah Taman Cangkrung kreasi dari warga di 2 RT, yakni RT 5 dan RT 6 RW 8, Kelurahan Saujajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Di taman tersebut selain ditanami bunga, berbagai jenis tanaman obat keluarga atau tanaman toga ditanam oleh warga. Ide awal dalam pembuatan taman toga ini berawal dari kejenuhan karena terbatasnya aktivitas di masa pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum usai. Dari terbatasnya aktivitas inilah, warga RT 5 dan RT 6 Kelurahan Saujajar, Kota Malang justru dapat membangun kekompakan, memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak terawat, dan menjadikannya sebagai taman obat keluarga. Salah satu inisiator Taman Cangkruk, Rudianto, mengaku banyak manfaat dengan adanya Taman Decangkruan. Pasalnya segenap warga RW 8 Kelurahan Saujajar saat ini menurutnya semakin rukun dan kompak. Ini menjadi modal berharga agar warga lebih mandiri menghadapi kesulitan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, dengan kehadiran taman yang ditanami obat keluarga tersebut, banyak dimanfaatkan oleh warga di RW 8, sehingga mereka dapat menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sementara total sebanyak 60 lebih jenis tanaman obat keluarga yang ditanam di taman tersebut. Tanaman toga yang ditanam merupakan sumbangan dari warga 2 RT, dan tanaman toga juga dimanfaatkan oleh warga sendiri untuk kesehatan. Salah satu warga, Hani Sri Suci Rohani, yang memanfaatkan tanaman toga dan sayuran yang ada di Taman Cangkruk, mengaku sangat terbantu dengan adanya taman ini, karena dirinya tidak perlu lagi ke pasar untuk berbelanja, namun dapat memanfaatkan tanaman yang ada di taman ini. Rencananya, Taman Cangkruk yang saat ini baru sebagian dimanfaatkan warga untuk tanaman toga dan sayuran, ke depan akan terus dipercantik dengan terus ditambah tanaman toga dan tanaman hias lainnya. Dengan hadirnya taman tersebut, warga Kelurahan Saujajar, umumnya Kota Malang, tetap menjaga kesehatan khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum usai. Sebetulnya hal ini diawali dari adanya pandemi corona ini. Dan waktu itu pada awal Maret itu kita banyak waktu luang di rumah dan akhirnya kita terinspirasi untuk membangun lingkungan yang berantakan ini, kita bangun menjadi taman yang indah, gitu aja. Dan itu memerlukan proses yang juga nggak lama, Mas, nggak sebentar maksudnya. Nah, itu beberapa kali kita menemui kendala untuk melaksanakan hal ini, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan
hasilnya seperti yang panjenengan lihat ini semua ini. Gitu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka memperingati Hari Falun Dafa Sedunia yang jatuh setiap tanggal 13 Mei, komunitas pencinta senam kebugaran Falun Dafa melakukan senam bersama di lapangan Bela Negara Rampal, Kota Malang. Minggu 23 Mei kemarin, puluhan masyarakat yang tergabung dalam komunitas senam kebugaran Falun Dafa melakukan senam bersama di lapangan Bela Negara Rampal, Kota Malang. Senam bersama ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Falun Dafa Sedunia yang jatuh setiap tanggal 13 Mei. Senam bersama tersebut, semua anggota maupun warga yang terlibat terlihat antusias mengikuti setiap gerakan senam dan meditasi sambil diiringi alunan musik khas Tiongkok. Melianda, Ketua Perhimpunan Falun Dafa Jawa Timur mengatakan, senam Falun Dafa merupakan senam kebugaran yang mengolah kesehatan jiwa dan raga. Melianda menambahkan bahwa sebelum mengikuti Falun Dafa, dirinya mengalami gangguan kesehatan. Namun setelah mengikuti senam Falun Dafa, ia menjadi sehat dan tidak perlu ke dokter. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan bergabung bersama Falun Dafa. Sementara di Kota Malang sendiri, untuk senam Falun Dafa, warga bisa bergabung dan mengikuti senam Falun Dafa yang berlokasi di Sawo Jajar, Kota Malang, dan setiap minggu di lapangan Rampal, Kota Malang. Ya, kita ini adalah suatu sistem olah jiwa dan raga. Jadi kalau dalam jiwanya kita bisa meningkatkan moralitas gitu ya, dan raganya tentu saja seperti kebanyakan yang mungkin olahraga lain ini kan, jadi untuk kesehatan tubuh gitu. Jadi tapi di sini kita yang utamakan adalah olah jiwa itu. Jadi dengan olah jiwa kita yakin secara otomatis raga juga akan menjadi sehat. Simon Alfredo melaporkan.